Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena masih dapat berjumpa walaupun melalui online. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita mulai dengan doa pembukaan. Hai semua, selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau urapilah kami semua dan juga guru-guru yang akan mengambil pelayanan bagi kami semua. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan, Engkau berikanlah kami hati yang tenang supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mulai puji-pujian kita. Kita jemput adik Wiwini dengan saya. Mari kita mengangkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Seterusnya kita angkat lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Hai semua anak-anak Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya di dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tetap semangat memuji Tuhan dimanapun berada. Nah, pada sore ini Cikgu akan membawa satu cerita tentang mujizat Yesus di Kapernaum. Terdapat di dalam Injil Lukas 4 ayat 31 sampai 44. Lukas 4 ayat 31 sampai 44. Nah, boleh buka di dalam Alkitab ya. Nah, cerita ini Cikgu akan bawa dalam bentuk gambar. Jadi silakan disimak ya. Mujizat Yesus di Kapernaum. Waktu itu Yesus pergi ke Kapernaum
sebuah kota di Galilea. Dan Yesus mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Saat Yesus sedang mengajar, semua orang di situ takjub atau heran atau kagum akan kehebatan Yesus mengajar, sebab perkataannya penuh kuasa. Waktu Yesus sementara mengajar, tiba-tiba ada suara berteriak dengan kuat, katanya, "Hai Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang di situ heran dan mengatakan, "Hebatnya orang ini." Nah, itulah salah satu mujizat yang dilakukan Yesus di Kapernaum. Selanjutnya, ibu mertua Petrus disembuhkan. Setelah Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon Petrus. Mertua Simon Petrus sedang sakit demam tinggi. Mereka meminta kepada Yesus agar dia menolongnya. Kemudian Yesus berdiri di sisi ibu itu dan menghardiknyalah demam itu. Dan demam ibu mertua Simon Petrus pun hilang. Lalu dia bangun dan menyambut kedatangan mereka. Setelah matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Mereka pun sembuh dari penyakitnya. Jadi, hari ini kita belajar antara mujizat yang dilakukan Yesus di Kapernaum, yaitu Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Nah, pelajaran dari cerita tadi adalah pertama, Yesus itu penuh kuasa. Nah, pada saat Yesus mengusir roh jahat, Yesus hanya menghardiknya dengan mengatakan diam. Berarti perkataan Yesus itu penuh kuasa. Nah, yang kedua, apabila kita mau mujizat, datanglah kepada Yesus. Nah, saat ibu mertua Simon sakit, dia meminta kepada Yesus agar disembuhkan. Jadi apabila kita inginkan sesuatu, ingin mujizat, kita minta pada Tuhan. Caranya gimana? Kalau meminta sesuatu sama Tuhan, ya melalui doa. Oke. Kita lanjut aktiviti kita. Oke, anak-anak, aktiviti kamu minggu ini yaitu senang saja ya kamu menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita pada hari ini. Nah, silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab ya, jawab dengan jawaban yang benar. Karena semuanya ini sudah di dalam cerita Cikgu tadi. Nah, selepas dijawab, silakan gambar dan kirim ke mana-mana Cikgu kamu. Oke. Untuk ayat hafalan kamu minggu ini, kita lihat Lukas 4 ayat 41b. Lukas 4 ayat 41b. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Oke, ingat semua dan hafal ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau anak-anak ada kesaksian, mungkin anak-anak mau menyanyi, mau bercerita, atau apa saja kesaksian yang anak-anak mau buat, anak-anak boleh hantar kepada guru-guru sekolah minggu dan kita akan siarkan di ibadah online sekolah minggu yang akan datang. Anak-anak juga boleh ambil gambar semua aktiviti yang anak-anak sudah buat, kemudian hantar kepada guru-guru sekolah minggu. Minggu depan juga kita boleh siarkan dalam ibadah online sekolah minggu kita. Buku lagu, buku pujian sekolah minggu masih ada dan dijual dengan harga RM5 satu buku. Itu sahaja pengumuman untuk hari ini. Shalom semua dan selamat hari Minggu.